Seorang pengendara motor ribut dengan pengendara mobil di lampu merah pintu air Kartini, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta. Sejumlah pengemudi ojol yang mencoba melerai kewalahan karena pengendara motor emosi hingga nekat mematahkan kaca spion mobil. Sejumlah pengemudi ojek online berusaha melerai keributan yang terjadi di tengah jalan, persis di perempatan pintu air Kartini, Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta. Keributan yang melibatkan seorang pengendara mobil dengan pengendara motor semakin memanas karena keduanya tersulut emosi. Keributan dipicu kesalahpahaman akibat pengendara mobil tiba-tiba menyenggol pengendara motor yang melaju dari arah pintu air menuju Senen. Pihak polisi sendiri mengaku belum menerima laporan soal kejadian ini. Untuk sampai saat ini belum ada laporan yang masuk ke Polsek Sawah Besar. Jadi kita belum bisa memastikan itu kejadian antara siapa dan siapa. Namun terlihat di sosial media, video yang viral di sosial media antara kendaraan roda 4 dan roda 2 seperti itu. Untuk mencegah keributan kembali terjadi, Polsek Sawah Besar akan mensiagakan personilnya di sepanjang Jalan Gunung Sahari Raya. Dua pelaku begal yang beraksi di atas jembatan layang Kebayoran Lama, Jakarta Selatan tertangkap warga dan pengendara yang melintas. Alhasil kedua begal yang masih di bawah umur tersebut babak belur dihajar warga. Aksi nekat dua pelaku begal di ruas Jalan Ciledug Raya berakhir diamuk warga. Peristiwa berawal ketika korban yang merupakan driver ojek online usai mengantar penumpang pukul 1 dini hari. Tiba-tiba korban dipepet dua orang pengendari motor, lalu menyerang menggunakan celurit. Beruntung korban menghindar, sementara kedua pelaku berhasil dikejar dan ditangkap pengendara lain hingga babak belur. Saya lewat Jalan Ciledug Raya. Pas di flyover saya dipepet dari sebelah kanan. Langsung pelaku ngeluarin celurit, disabetin ke tangan saya. Untung saya bisa lepas. Usai babak belur, warga kemudian menyerahkan kedua pelaku ke Polsek Kebayoran Lama guna proses hukum lebih lanjut. Seorang pelaku maling sepeda di Durensawit, Jakarta Timur babak belur setelah tertangkap warga. Petugas kepolisian sektor Durensawit langsung datang ke lokasi dan mengamankan pelaku dari amukan massa. Seorang pria bertato ini babak belur dihajar warga Rusun Perumnas Klender, Durensawit, Jakarta Timur. Pelaku jadi bulan-bulanan warga setelah aksinya mencuri sebuah sepeda yang terparkir di teras salah satu unit rusun dipergoki warga. Usai mendapat laporan warga, petugas Reskrim Polsek Durensawit tiba di lokasi dan mengamankan pelaku. Udah saya kejar, saya bawa motor, saya keluar. Ketemulah ini si pelakunya nih, sendiri pakai sepeda. Tanya, udah langsung saya bawa kemari. Benar kata ini sepedanya, benar dia. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku bersama barang bukti dibawa petugas ke Polsek Durensawit. Seorang pengedar uang palsu di Medan, Sumatera Utara tertangkap tangan dan nyaris dihakimi massa saat membeli durian di pinggir jalan. Aksi pelaku digagalkan korban yang curiga dengan uang yang dibelanjakan pelaku. Dalam video amatir terlihat warga beramai-ramai mengamankan Rangga, warga Jalan Sembada, Kecamatan Medan Selayang, Medan, Sumatera Utara. Ia tertangkap tangan mengedarkan uang palsu saat membeli 3 buah durian di pinggir jalan. Aksi pelaku dapat digagalkan setelah korban curiga saat menerima uang pembayaran dari pelaku. Saat pelaku diperiksa bersama warga, didapati beberapa lembar uang palsu pecahan Rp100.000 di kantong celana korban. Korban menjadi waspada dengan peredaran uang palsu karena sudah 2 kali menjadi korban. Bersama motor dan 4 lembar uang palsu, polisi menggelandang pelaku ke Mapolsek Sunggal, Kota Medan.
Sementara itu pemirsa, buat para ibu rumah tangga harap berhati-hati mempercayakan kunci rumah bahkan kepada pembantu rumah tangga. Di Batubara, Sumatera Utara, seorang mantan pembantu mencuri di rumah majikannya berbekal kunci duplikat. Aksi kejahatan di siang bolong ini gagal karena dipergoki korban. Mama desa Petatal di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara emosi hingga memarahi seorang wanita yang diduga mencuri di rumah seorang warga. Mama ini penasaran ingin melihat langsung wajah terduga pelaku. Namun sebaliknya, terduga pelaku terus menangis dan berusaha menyembunyikan wajahnya di balik baju seorang warga. Karena bajunya terus ditarik, warga ini terpaksa melepaskan baju dan merelakan kemeja yang dikenakannya untuk dijadikan penutup wajah. Kontan, aksi ini menjadi tertawaan warga lainnya. Setelah diinterogasi, wanita 22 tahun ini ternyata mantan pembantu di rumah korban. Ia bisa leluasa masuk karena memiliki kunci duplikat rumah mantan majikannya. Namun belum sempat mencuri, aksinya digagalkan warga. Sementara korban mengaku sudah beberapa kali kehilangan uang hingga 5 juta rupiah. Ya, dia mengaku dia masuk ke rumah Atu ini berniat memang mengambil uang Atu. Tetapi dia mengatakan dia tidak mendapatkan uang tersebut. Setelah ditangani aparat desa, pelaku bersedia mengganti kerugian korban dan sepakat untuk berdamai. Viral di media sosial, seorang pemuda memamerkan uang hasil kejahatannya di media sosial. Polrestabes Palembang, Sumatera Selatan bergerak cepat dan melumpuhkan pelaku dengan timah panas. Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup program Realitas. Saya Arlista Hadi undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Misi foya. Don't be bos gue. Pria ini bernama Farhan dengan bangga memamerkan uang hasil kejahatannya di media sosial miliknya. Namun secepat kilat Farhan ditangkap tim Polrestabes Palembang. Bahkan karena melawan, Farhan ditembak dengan timah panas. Kira-kira kau tobat tak kau tuh? Farhan, warga Jalan Mataram, Kecamatan Kertapati, Palembang, telah melakukan penjambretan sebanyak 4 kali di lokasi yang berbeda di wilayah hukum Kota Palembang. Modus yang dilakukan pelaku yakni dengan cara memepet korban menggunakan sepeda motor, lalu merampas tas milik korban yang berisikan handphone. Aksi kejahatan terakhir pelaku yakni menjamret handphone milik korban bernama Kristi Valencia, warga Jalan Panca Usaha, Kelurahan 2 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang. Tak butuh waktu lama, pelaku yang mengumbar uang hasil kejahatannya itu melalui media sosial membuat petugas langsung meringkus pelaku di persembunyiannya beserta barang bukti. Selain menangkap Farhan, petugas juga mengamankan pelaku penadahan barang hasil curian. Ya, betul sekali. Jadi pelaku ini setelah hasil menjamret, dia mungkin menjual HP-nya dan memamerkan hasil curiannya lah hasilnya kan, tapi bentuk uang di medsos. Dari situ kita juga lacak dan betul sekali memang itu pelaku yang melakukan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan.